Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Ibu. sehat Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak, kalian pernah melihat kupu-kupu yang menghinggap di bunga pada taman sekolah? Tidak. Sering, Bu, di dekat taman kelas juga banyak. Nah, iya, menurut kalian apakah kupu-kupu itu hanya sekadar lewat atau ada hubungan tertentu dengan bunga? Kayaknya ada Bu. Mungkin kupu-kupu butuh bunga untuk makan Bu. Ya, betul sekali. Kupu-kupu mengambil nektar dan tanpa disadari, kupu-kupu membantu penyerbukan pada bunga. Jadi keduanya itu saling membutuhkan. Hubungan ini dinamakan simbiosis mutualisme. Nah, coba kalian buka di pada buku kalian halaman 128. Di sana coba kalian perhatikan gambarnya. Ada apa saja di sana? Gambar satu ada nyamuk dan manusia, Ibu. Gambar dua ada hiu dan ikan kecil, Bu. Ya, bagus. Nah, menurut kalian apakah makhluk hidup itu ada saling berhubungan semuanya? Sepertinya iya Bu. Nah, iya betul. Makhluk hidup itu semuanya saling berhubungan. Pada gambar satu ada nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk bertahan hidup. Manusia dirugikan karena digigit nyamuk dan bisa terkena penyakit. Nah, ini dinamakan hubungan simbiosis parasitisme, di mana makhluk satunya dirugikan dan makhluk satunya lagi diuntungkan. Pada gambar kedua, ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora menembak tubuh hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan. Nah, sedangkan hiu tidak mendapatkan apa-apa dan tidak merasa dirugikan juga. Kalau ini namanya hubungan komensalisme. Satu diuntungkan dan satunya lagi tidak untung dan tidak rugi. Jadi, bagaimana anak-anak sudah paham tentang hubungan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme? Paham, Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang itu dan hubungan makhluk hidup serta jaring-jaring makanan. Bu, nanti ada membaca teks ya? Nah, iya, kita akan membaca dengan metode strategi SQ3R. Ada yang pernah dengar? Belum pernah, Ibu. Apa itu membaca SQ3R? Nah, SQ3R itu terdiri dari 5 langkah. S-nya adalah survei, melihat gambaran konteks, dan Q-nya question, membuat pertanyaan sebelum membaca. 3R-nya itu R pramarit, membaca, lalu recite, menjelaskan kembali, dan review, meninjau ulang untuk memastikan pemahaman. Nanti kita jalankan langkah-langkah itu bersama-sama ya. Wah, sepertinya seru itu Bu. Ya, seru sekali. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Coba sekarang kalian buka buku di halaman 128 juga masih. Kalian lihat teks yang ada di sana. Apa judulnya dan apa isi paragraf pertamanya. Judulnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, Ibu. Bu, paragraf awal menjelaskan bahwa makhluk hidup saling bergantung dan energi berasal dari matahari.
Saya lihat ada kata produsen dan konsumen, Bu. Ya, betul. Nah, untuk kata-kata yang kalian rasa penting atau belum dipahami ditandai ya. Saya menandai kata herbivore, carnivore, dan omnivore, Bu, karena saya masih bingung. Ya, nanti kita bahas ya setelah membaca teksnya. Sekarang kalian buat dulu pertanyaan setiap orang satu berdasarkan apa yang kalian lihat dari teks. Ibu, saya menulis apa itu perbedaan herbivore, carnivore, dan omnivore. Kalau saya, bagaimana energi bisa mengalir dari produsen ke konsumen? Dan saya membuat kenapa jaring-jaring makanan lebih banyak makhluk hidupnya dari rantai makanan, Bu. Ya, pertanyaan kalian semua sudah sangat bagus. Nanti kita cari jawabannya saat membaca. Jadi, sekarang coba kalian baca teksnya secara lengkap dan cari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat. Bu, herbivore itu pemakan tumbuhan, jadi mereka konsumen tingkat pertama ya? Ya, benar sekali Bunga. Saya menemukan bahwa produsen melepas energi ke konsumen. Jadi, aliran energi itu pasti dari tumbuhan dulu. Ya, itu adalah inti dari rantai makanan ya, Rehan. Ibu, ini kata pemangsa berarti sama dengan predator ya, Bu? Iya, pemangsa adalah predator yang berburu mangsanya. Nah, sekarang coba kalian buat peta pikiran. Tulis hal yang penting dari teks seperti produsen, konsumen, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Bu, saya gambar matahari di atas. Nah, semua energi dari matahari ini. Betul sekali. Punyaku udah bagus belum? Aku nulis contoh herbivore itu sapi dan kelinci. Bagus, Bunga, tapi boleh tambah contoh carnivore juga biar menjadi lengkap. Nah, sekarang udah selesai sesi diskusinya. Sekarang siapa yang mau cerita hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Ini peta pikiran saya. Produsen itu tumbuhan, lalu ada konsumen. Jadi herbivore, carnivore, dan omnivore. Terus saya menulis kalau beberapa rantai makanan bisa makanan. Nah, betul, jelas sekali penjelasannya Bunga. Terima kasih. Sekarang coba kalian tuliskan kesimpulan pendeknya. Tulis apa yang kalian pahami tentang aliran energi dari produsen ke konsumen. Bu, ini punyaku itu adalah energi dari matahari masuk ke tumbuhan, lalu ke hewan pemakan tumbuhan, lalu ke hewan pemakan daging. Dan kalau banyak rantai makanan digabung, itu akan menjadi jaring-jaring makanan, Ibu. Bagus, Caca. Sudah benar dan sangat mudah untuk dipahami. Sekarang kalian buat poster jaring-jaring makanan menjadi satu kelompok ya, kalian bertiga. Gunakan informasi dari teks tadi. Bu, kelompok kami pilih ekosistem hutan, Bu. Kita gambar pohon dulu ya sebagai produsen. Iya, terus kita juga tambah rusa, kelinci, serigala, dan harimau ya. Nah, sekarang sudah selesai sesi berdiskusinya. Coba kalian jelaskan posternya.
Bu, di poster kami, energi dari tumbuhan masuk ke rusa dan kelinci. Lalu rusa bisa dimakan serigala atau harimau. Jadi punya rantai makanan saling terhubung. Ya, bagus sekali. Kalian sudah paham tentang jaring-jaring makanan. Baik, sekarang kita sudah berada di akhir pelajaran dan ini mari kita refleksi dulu. Menurut kalian, apa hal yang baru yang kalian pelajari hari ini? Saya baru tahu Bu kalau energi itu asalnya dari matahari terus pindah ke tumbuhan lalu ke hewan-hewan Bu. Ya, bagus Bunga. Itu kok sangat penting. Kalau Rehan, apa yang kamu pelajari hari ini? Saya belajar bedanya herbivore, carnivore, sama omnivore Bu. Ternyata gampang dipahami kalau lihat contohnya Bu. Ya, betul. Karena contoh membuat kita mudah mengerti. Nah, kalau Natasha, bagian mana yang paling kamu sukai dari kegiatan hari ini? Yang paling saya sukai yaitu waktu membuat poster jaring-jaring makanan Bu. Seru sekali menggambar hewannya. Ya, bagus. Kegiatan itu membentuk melatih kreativitas kalian. Sekarang, apa manfaat dari pelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Supaya kita tahu kalau semua makhluk hidup itu saling membutuhkan Bu. Dan supaya kita terkesentungan, soalnya kalau satu hewan hilang, rantai makanan jadi terganggu Bu. Ya, betul semua. Kalian sudah paham sekali. Ibu senang kalian aktif kali hari ini. Kalian sudah bagus membaca dengan cara IQ3R, terutama saat membuat pertanyaan dan menjawab jawaban sendiri. Terima kasih. Terima Ya, kasih lanjut, Bu. Saya jadi lebih ngerti baca teksnya. Ya, sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke Bu.